Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu malam di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah SAW terlihat tersenyum sendiri. Lalu sahabatnya pun bertanya, "Apa yang membuat engkau tersenyum, wahai Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing masuk ke dalam surga. Ada salah satu seorang nabi yang dengan membawa pedang yang tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia adalah Syam'un." Para sahabat Rasul pun langsung bertanya, "Siapakah Syam'un?" Rasulullah SAW lalu menceritakan tentang sosok Syam'un. Seorang nabi bernama Syam'un Al-Ghazi alaihissalam adalah nabi berasal dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Di sana Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam berperang melawan bangsa yang menentang kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syam'un juga dikenal sebagai seorang muslim yang ahli ibadah. Beliau sanggup beribadah selama 1000 bulan dengan salat malam dan siang yang berpuasa. Hal tersebut membuat ia sangat dibenci dan diperangi oleh kaum kafir. Walau sangat dibenci oleh kaum kafir, Nabi Syam'un tidak takut. Ia memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama liha jamal. Konon, hanya dengan satu pedang ini dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedang sakti miliknya. Tidak hanya itu, bahwa ketika merasa haus dan lapar, ia bisa mendapatkan makanan dan minuman dari Allah dengan perantara pedangnya. Selain itu, Nabi Syam'un dikaruniai kekuatan luar biasa yang tidak terkalahkan. Ia juga memiliki keistimewaan dalam melunakkan besi dan merobohkan istana. Maka dari itu, ia tidak takut untuk membela kebenaran dan melawan banyak orang kafir. Kesaktian Nabi Syam'un membuat orang kafir marah dan kewalahan. Lalu mereka mencari cara untuk bisa membuat Nabi Syam'un tunduk. Akhirnya, sang Raja Israel, raja orang-orang kafir, mengumumkan kepada seluruh pengikutnya, barang siapa yang dapat menangkap Syam'un Al-Ghazi akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Lalu kaum pengikut Raja Israel pun menemukan ide licik. Mereka menawarkan hadiah berupa uang dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi Syam'un dengan syarat ia harus bersedia melumpuhkan suaminya. Istri Nabi yang ternyata seorang kafir sangat tergiur oleh hadiah tersebut dan akhirnya setuju dengan tawaran dari para kaum pengikut Raja Israel. Dalam hal ini, orang kafir memberikan ide kepada istri Nabi Syam'un. Sang istri diminta untuk mengikat tangan dan kaki suaminya itu sewaktu tidur. Nantinya, Nabi Syam'un akan dibunuh secara beramai-ramai. Setelah mendapatkan ide tersebut, sang istri langsung mencobanya di rumah ketika Nabi Syam'un telah tertidur. Mulanya, rencana tersebut berjalan mulus. Sang istri dapat mengikat Nabi Syam'un dengan tali yang sudah disiapkan. Namun, semua gagal saat Nabi Syam'un bangun. Ia dengan mudah melepaskan tali yang mengikat tubuhnya dengan satu ucapan doa. Kegagalan tersebut membuat sang istri semakin gigih menyusun rencana jahat bersama para pengikut Raja Israel. Akhirnya, mereka menemukan ide baru, yakni mengikat Nabi Syam'un dengan rantai besi. Mereka yakin kali ini Nabi Syam'un tidak akan bisa lepas seperti sebelumnya. Sang istri pun langsung rencanakan tersebut di malam hari. Namun, lagi-lagi rencana jahatnya pun tidak berjalan mulus. Saat pagi tiba, Nabi Syam'un tetap bisa membebaskan diri. Kini ia membebaskan diri dengan sekali hentakan saja. Kegagalan yang terjadi membuat sang istri terkaget-kaget. Suaminya sepertinya tidak memiliki kelemahan sama sekali. Karena penasaran, ia langsung bertanya kepada Nabi Syam'un, "Kamu ini kan manusia, pasti suatu saat mati juga. Tapi apa dan bagaimana kelemahanmu?" "Kelemahanku sebenarnya rambutku sendiri," jawab Syam'un. Setelah mengetahui kelemahan Nabi Syam'un, sang istri langsung memiliki rencana jahat. Saat malam hari tiba, sang istri memotong rambut panjang Nabi Syam'un. Kemudian ia ikatkan ke badan Nabi Syam'un.
Ternyata hal tersebut berhasil. Keesokan harinya Nabi Syam'un benar-benar tidak bisa bergerak. Ternyata hal tersebut berhasil. Keesokannya Nabi Syam'un benar-benar tidak bisa bergerak. Mengetahui rencananya berhasil, sang istri langsung bergegas mengumumkannya kepada seluruh orang kafir bahwa suaminya sudah terjerat. Kemudian Nabi Syam'un yang sudah tidak berdaya dibawa oleh orang-orang kafir ke sebuah gedung untuk dieksekusi. Saat dibawa ke sebuah gedung dengan badan yang tidak berdaya, pertolongan Allah datang untuk Nabi Syam'un. Allah menurunkan malaikat Jibril untuk membantu Syam'un. "Apa permintaanmu pada Allah?" tanya malaikat Jibril kepada Syam'un. "Aku minta hanya satu, kekuatan dari Allah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah," jawab Nabi Syam'un. Seketika itu, tiang-tiang penyangga gedung menjadi ambruk sehingga seluruh gedung runtuh, menimpa semua orang kafir, termasuk istri Syam'un. Hal tersebut membuat mereka semua meninggal dunia. Ketika Rasulullah SAW menceritakan kisah ini kepada para sahabat, mereka semua menangis terharu. Lalu salah satu dari mereka bertanya, "Ya Rasulullah, berapa tahun dia berperang melawan orang kafir?" 70 tahun, jawab Rasul. "Lalu berapa besar pahalanya orang ini?" tanya sahabat kembali. "Aku tidak tahu," jawab Rasul. Setelah Rasulullah SAW selesai berkisah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menurunkan surat Al-Qadar. "Wahai Muhammad, Allah memberimu Lailatul Qadar kepadamu dan umatmu. Ibadah pada malam itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan," ujar malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar." Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5. Itulah kisah Nabi Syam'un Al-Ghazi. Dari cerita di atas dapat kita sadari bahwa jika percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepadanya, maka dalam segala kesulitan pasti Dia akan membantu. Maka dari itu, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya disayang olehnya. Jika Allah sudah menyayangi kita, semua urusan mudah akan dipermudah olehnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.